Oke, untuk selanjutnya pada modul 5.3 ada konsep percabangan if bersarang. Kedua konsep yang di atas disatukan if else gitu. Makanya di sini pada pemrograman C++ terkadang diperlukan untuk menggunakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if, karena misalkan di sini saya mempunyai jika nilai lebih besar sama dengan 85 maka nilainya A, jika lebih kecil dari 75 dan lebih kecil lebih nilainya tuh berada antara 75 dan 85 nilainya B dan seterusnya. Ini merupakan disebut percabangan if bersarang. Nah, baik kita lanjut saja kepada program pembuatan project supaya langsung. Oke. Di sini saya mempunyai komentar. Langsung aja include IOStream. Ini merupakan preprocessor. Ada include string untuk datanya, nanti untuk datanya data string. Terus using namespace-nya steady integer main. Oke. Saya mempunyai tipe data double atau bilangan real. Nilai ujian. Oke. Nah, saya mempunyai karakter, tipe data karakter dengan nama variabel index. Oke. Kemudian saya akan mencetak cout konversi nilai siswa. Konversi nilai siswa. Oke, setelah itu saya ingin memasukkan nilai ujiannya dengan cara cout masukkan nilai ujian. Setelah itu untuk input data cin nilai ujian, cin nilai ujian, cin nilai ujian, cout n. Kemudian kita memasuki percabangannya. Jika nilai ujian lebih besar sama dengan 85, maka indeksnya indeksnya sama dengan A. Jika kemudian, nah ini kurung-kurungannya di sini aja biar nggak pusing. Setelah itu, jika tidak, if else ya, if else, jika tidak, dia akan mengeksekusi nilai if nilai ujian lebih besar sama dengan 75, lebih besar sama dengan 75, indeksnya B, kemudian S lagi, jika nilai ujian, nah sini kan else if ya. Kemudian di sini juga jika nilai ujian lebih besar sama dengan
nah 55, maka indeksnya indeks sama dengan C. Kemudian jika dia tidak nilainya tidak true, maka dia akan mengeksekusi nilai else ini. Else jika nilai ujian lebih besar sama dengan 40, maka dia akan mengeksekusi indeks D. Oke. Kemudian untuk dari if else ini, untuk else ini indeks sama dengan E. Jika semuanya tidak terpenuhi ya, nilainya E. Saya mempunyai nilai else jika semua ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi indeks ini. Kemudian indeks E. Cout indeks siswa indeks and system pause return. Akhir dari program ini display. Nah, ini jika semua pernyataan tidak terpenuhi atau nilainya 0 atau false. Ini merupakan if awal pertama, kemudian jika tidak, jika nilainya sekian maka akan keluar indeksnya dan seterusnya, dan jika semua pernyataan ini tidak ada yang benar atau salah, maka dia akan mengeksekusi nilai ini. Kita clean solution. Ada error gak? Ada 4 error katanya. Sini jangan lupa harus ada titik komanya. Sini juga. Sini juga. Coba masukkan nilai ujian. Misalkan nilai ujiannya 90, maka indeks siswanya nilainya A. Jika misalkan masukkan nilai ujiannya 84, nilainya B karena di bawah 84. Kemudian misalkan saya memasuki nilainya 70, dia nilainya C. Kemudian saya memasukkan nilai 60 misalkan, dia nilainya tetap C karena di atas 55.
Contohnya saya misalkan masukin nilainya 54, dia nilainya D, dan jika semuanya tidak terpenuhi, misalkan saya memasukkan nilai 40, dia tetap D. Kalau misalkan saya memasukkan nilai 30, maka dia indeks siswanya E. Nah, ini merupakan percabangan bersarang. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.